You weren't in charge. I don't want to leave anything. I'm gonna cut you and leave you. Seorang pria yang dalam kondisi sekarat dijatuhkan dari sebuah pesawat oleh sekelompok orang. Kejadian itu terjadi di sebuah pegunungan yang ada di kota New York. Kemudian adegan beralih di kota Kansas, Amerika. Lalu kita diperkenalkan dengan Jack Reacher yang ternyata adalah mantan seorang pasukan khusus. Saat akan membayar pakaian yang akan ia beli, Jack menyadari dirinya kekurangan uang cash. See him across the street. Kemudian Jack mengarah ke ATM terdekat untuk menarik uang cash. Saat sedang mengantri, Jack pun menyadari wanita yang sedang menarik uang ini terlihat sedang sangat ketakutan. Jack merasa ada kejanggalan ketika melihat tangan wanita ini terluka cukup parah. Dari jarak yang tidak begitu jauh, Jack melihat seorang pria sedang menyandera seorang bocah. Jack pun dapat menyimpulkan kalau bocah itu adalah anak wanita ini yang sedang disandera oleh seorang penjahat. Dan si penjahat itu memaksa si wanita menarik semua uang yang ada di dalam rekeningnya. Apabila si wanita menolak, maka anaknya itu akan dihabisi. Setelah memahami situasi yang terjadi, Jack pun mulai bertindak, menyelamatkan bocah tersebut dengan melumpuhkan si penjahat. Setelah misi singkatnya selesai, Jack lantas menarik uangnya di ATM dan lantas membayar pakaian yang ia beli. Here's 30. Tak lama kemudian, Jack dihubungi oleh teman baiknya yang diketahui bernama Maya. Maya melapor perihal teman baik mereka berdua baru saja ditemukan tewas. Maya lantas mengajak Jack bertemu, membahas kematian teman mereka itu. But you know that land. Just some officer. Dalam perjalanan menemui Maya, Jack kembali mengenang masa lalu, tepatnya beberapa tahun yang lalu, di saat Jack masih aktif di dunia kemiliteran. Saat itu Jack membentuk sebuah tim yang beranggotakan 7 orang termasuk Maya, dan juga salah seorang teman mereka yang ditemukan tewas, dan ia diketahui bernama Liam. Tim yang Jack bentuk berhasil menyelesaikan sejumlah misi sulit. Tapi di tengah kejayaan tim militer yang Jack bentuk malah dibubarkan oleh petinggi secara sepihak. Mereka menuding tim yang Jack bentuk bertindak terlalu barbar dalam menjalankan setiap misi, sehingga dianggap meresahkan dan tidak sesuai dengan undang-undang kemiliteran. Setelah resmi dibubarkan, sebagian anggota tim Jack bekerja sebagai detektif swasta. Salah satunya adalah Maya dan juga Liam, teman Jack yang ditemukan tewas. Actually gonna be able to work together. No idea. Singkat waktu, Jack bertemu dengan Maya di sebuah kafe. Maya langsung menjelaskan perihal teman mereka yang tewas, yaitu Liam. Maya curiga kalau tewasnya Liam karena dihabisi. Pasalnya mayat Liam ditemukan di kawasan pegunungan. Seminggu sebelum ditemukan tewas, Liam sempat memberitahu Maya kalau ia sedang mengusut sebuah kasus besar. Kemudian Maya menunjukkan berkas milik Liam kepada Jack. Setelah membaca berkas-berkas tersebut, Jack pun beranggapan sama dengan Maya kalau teman mereka yaitu Liam tewas karena dihabisi. Jack dan Maya berencana akan menemui istri Liam untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sebelum mereka berdua bertindak lebih jauh dalam mengusut kasus pembunuhan Liam. From the sky to... List number for Swan. You just thought of that. Or wherever you were at the time. Baru saja keluar dari kafe, Jack menyadari ada sebuah mobil sedan hitam sedang memantau dirinya dan Maya. Sejauh ini Jack dan Maya tidak dulu menghiraukannya. But the big one. Neely and I are staying at the Vale undercover job. Singkat cerita, Jack dan Maya bertemu dengan istri Liam yang diketahui bernama Lisa. Jack lantas bertanya apakah Liam pernah bercerita kepada Lisa terkait sebuah kasus besar yang sedang Liam tangani. Lisa menjawab, Liam pernah memberitahu dirinya kalau Liam sedang mengusut kasus besar terkait seorang petinggi perusahaan. Tapi sayangnya Liam tidak pernah memberitahu Lisa
identitas orang yang sedang ia usut. Kemudian Lisa memberikan kunci kantor Liam. Siapa tahu di sana Maya dan Jack bisa mendapatkan petunjuk. Saat itu juga Jack dan Maya mengarah ke kantor Liam. Who did it? I want to help. Maybe there's something in his office. What Franzia was. No, Franz ate the. Lagi-lagi Jack dan Maya dipantau oleh sebuah mobil sedan hitam. Pemilik mobil sedan hitam tersebut diketahui bernama Sonny. Sonny ditugaskan oleh atasannya untuk terus memantau gerak-gerik Maya dan Jack. Atasan Sonny diketahui bernama Michael. Sebentar lagi kita akan diberitahu siapa sebenarnya Michael dan apa tujuan Michael memantau gerak-gerik Jack dan Maya. You don't go to this length if you found what you. Singkat cerita, Maya dan Jack sampai ke kantor Liam. Setelah dibuka, kantor itu sudah berantakan. Setelah digeledah, mereka tak menemukan petunjuk apapun. Di depan kantor Liam terdapat sebuah tempat penitipan barang-barang penting. Jack sangat yakin kalau di tempat itulah Liam menyimpan barang-barang penting miliknya. Sayangnya tempat itu sedang tutup. In your professional life. Setelah itu Jack dan Maya menginap di sebuah hotel terdekat. Sambil bermain poker, Jack dan Maya bercerita tentang banyak hal. Tentang kehidupan di masa sekarang hingga kenangan di masa lalu. Jack mengenang saat dirinya masih di dalam tim pasukan khusus. Malam itu ketua anggota militer dari kelompok lain menantang Jack untuk berbaku hantam. Untuk membuktikan tim mana yang anggotanya jauh lebih kuat. Awalnya Jack enggan menanggapi tantangan dari mereka. Karena tujuan Jack membentuk timnya bukan untuk adu kekuatan, tapi untuk menyelesaikan misi membela rakyat dan negara. Tapi karena orang ini bersikeras sembari berkata kasar, kesabaran Jack pun mulai habis. Hingga pada akhirnya Jack berhasil menumbangkan mereka semua dengan cukup mudah. An opening because we got 12. Di keesokan harinya kita diperkenalkan dengan Marco, seorang pembunuh bayaran pro yang baru saja tiba di kota New York. Di dalam toilet bandara, Marco lantas membakar paspor miliknya yang ternyata merupakan paspor palsu. So he probably asked for a box. After that, Singkat cerita, Jack dan Maya kembali ke tempat penitipan barang penting. Dugaan Jack ternyata benar, Liam menitipkan barangnya di sana. Ternyata Liam menitipkan sebuah flash disk. and My box is confused. Jack sangat yakin di dalam flash disk itu terdapat informasi penting terkait kasus besar yang sedang Liam usut. Dan Jack sangat berharap bisa menemukan petunjuk yang berarti di dalam flash disk itu. Karena Jack curiga kalau kematian Liam ada kaitannya dengan kasus yang sedang Liam tangani. Saat kembali ke hotel, Jack melihat seorang bapak tua sedang dipalak uangnya oleh dua orang preman. Jack yang sangat benci dengan penindasan tanpa ragu menolong bapak tua tersebut dengan menghajar kedua preman ini. Berpindah ke Marco alias si pembunuh bayaran pro. Saat ini Marco sedang melakukan transaksi dengan dua orang agen penjual paspor palsu. Setelah paspor ia dapatkan, Marco langsung menghabisi kedua agen ini untuk melenyapkan saksi mata. Sekembalinya ke kamar hotel, Jack menyadari di kamarnya ada seorang penyusup. Ternyata yang menyusup adalah teman Jack sendiri yang bergabung ke dalam tim pasukan khususnya dulu, dan ia diketahui bernama Jonas. hey, Neely. Blood tweak. Kedatangan Jonas ke sini tak lain untuk ikut membantu Jack dan Maya dalam mengusut kasus kematian Liam. Karena bagaimanapun Liam juga adalah teman Jonas. James, Lee. I love that kid. This is in 2 minutes of the drive. Setelah itu mereka membuka flash disk tersebut. Tapi di sana tidak terdapat informasi yang cukup memadai. Yang ada hanya catatan berisi sejumlah nama. Yang mana nama-nama tersebut semuanya berinisial AM. Jack CS tentu semakin bingung mencari tahu apa maksud dari semua itu. Jack pun berencana akan meminta bantuan teman-temannya yang lain. Teman pertama yang akan Jack temui diketahui bernama Dylan. So your signature never has to Trash and God knows what. I'll have Lily check our holiday. Setibanya di penginapan Dylan, Jack CS dibuat terkejut mendapati tempat tersebut sudah sangat berantakan.
dan anjing piaraan Dylan ternyata telah tewas dihabisi. Sementara Dylan sendiri telah menghilang entah kemana. Dari kejadian ini Jack pun dapat menyimpulkan kalau pelaku yang sedang mereka incar juga sedang mengincar orang-orang yang dekat dengan Liam, termasuk Dylan yang kemungkinan besar sudah diculik oleh para pelaku. Maka dari itulah Jack meminta kedua temannya ini agar selalu berwaspada, karena kemungkinan besar pelaku juga sedang mengincar mereka semua. You thinking? And they're coming after him. Good. Saat baru keluar dari rumah Dylan, Jack kembali menyadari sebuah mobil sedan hitam kembali mengintai mereka. Kali ini Jack tidak tinggal diam, ia langsung menghajar si pemilik mobil sedan hitam tersebut. Tapi ternyata Jack salah sasaran, karena orang yang ia hajar bukanlah si pengintai yang biasanya. Orang ini hanya petugas polisi biasa yang diketahui bernama Russell, yang kebetulan hanya sedang parkir di tempat itu. Tak ingin menambah masalah yang baru, Jack dan kawan-kawan langsung pergi dari sana, meninggalkan Russell begitu saja. What did you Austin Francis homicide? Felons who don't wind up. You can't have nice things. Pada siang harinya, Jack mendatangi sebuah basement, menemui salah seorang temannya yang diketahui bernama Sarah. Dulunya Sarah juga bergabung ke dalam tim pasukan khusus yang Jack bentuk. Jack lantas menjelaskan perihal teman mereka yaitu Liam yang telah tewas dihabisi. Sampai saat ini Jack masih belum mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Liam. Bukan hanya itu saja, teman mereka yang lain yaitu Dylan sekarang juga telah menghilang entah kemana. Maka dari itulah Jack meminta Sarah untuk kembali ke dalam tim pasukan khusus Jack untuk ikut membantu mencari keadilan untuk mendiang sahabat mereka yaitu Liam. Setelah mendengar penjelasan dari Jack tanpa pikir panjang, Sarah pun setuju untuk kembali bergabung ke dalam tim pasukan khusus Jack. Itu artinya sekarang anggota tim Jack sudah menjadi 4 orang. Can't pick. About a million lonely acres. Berpindah ke Sonny yaitu tangan kanan Michael, yang ditugaskan oleh Michael untuk terus memantau pergerakan Jack. Michael lantas menghubungi Sonny untuk memberi Sonny sebuah tugas baru, yaitu menghabisi Jack berikut dengan teman-temannya. Untuk melancarkan tugas tersebut, Michael lantas menugaskan Sonny untuk merekrut seorang pembunuh bayaran terbaik, karena menghabisi Jack dan kawan-kawan bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Take him out. Whoever you need. Dead. Di keesokan harinya, Jack CS mendatangi rumah teman mereka yang lain yang diketahui bernama Andre. Setibanya di sana, mereka mendapati rumah Andre telah berantakan, sedangkan Andre sendiri menghilang entah kemana. Kejadian yang dialami oleh Andre sama dengan kejadian yang dialami oleh Dylan. Am I the only one Agreed. Agree with with Sanchez and this woman? Kemudian Jack CS menemui istri Andre yang diketahui bernama Jessica. Saat ini Jessica sedang bekerja di sebuah kafe. Setibanya di sana, Maya dan Jack masuk ke dalam kafe untuk menemui Jessica. Sedangkan Sarah dan Jonas menunggu di luar saja. Tapi setelah melihat kedatangan Jack CS, Jessica malah ketakutan dan berusaha melarikan diri. Melihat itu, Maya pun langsung mengejarnya. Sedangkan Jack sendiri harus melawan seorang pelayan yang berusaha menghalangi Jack. This is as far as. Pada akhirnya Jessica berhasil ditemukan. Jessica lantas meminta maaf karena ia mengira Jack CS datang untuk menculik dirinya. Jessica lantas menjelaskan, 3 hari yang lalu suaminya yaitu Andre diculik oleh sekelompok orang. Tapi sayangnya Jessica tidak mengetahui siapa mereka semua dan apa tujuan mereka menangkap Andre. Sejak hari itu Andre tidak pernah kembali, membuat Jessica khawatir dan takut kalau dirinya juga akan diculik. Oleh sebab itulah Jessica langsung lari ketika melihat Jack CS datang. I don't know. Numbers kind of like he was at 100K each. Mendengar semua penjelasan dari Jessica, Jack dapat menyimpulkan kalau yang menculik Andre dan juga Dylan adalah para pelaku yang sama yang telah menghabisi Liam. This place has a spot. Sometimes all three of them. You guys can, Setelah itu Jack CS menginap di sebuah hotel mewah. Di sana mereka semua saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka sekarang. Mengetahui kalau Sarah belum punya pasangan, Jack malah terlihat senang. Karena ternyata Sarah adalah mantan pacar Jack. Dan sampai saat ini Jack masih menaruh perasaan terhadap Sarah. Begitu pula dengan Sarah yang masih menyimpan perasaan terhadap Jack.
Setelah itu Jack dan Sarah menghabiskan waktu berdua dengan mendatangi sebuah kasino. Ternyata Sarah sangat jago bermain judai, sehingga malam itu ia menang cukup banyak. It's gonna declare that cash or Dalam perjalanan menuju ke hotel, Jack dan Sarah menyadari mereka sedang diawasi oleh dua orang pria, yaitu Sonny dan seorang pembunuh bayaran. Rupanya Sonny dan si pembunuh bayaran berniat menghabisi Jack dan Sarah malam ini juga. Dengan bergegas, Sarah dan Jack lari menuju ke sebuah gedung proyek. Tak lama kemudian Sonny dan si pembunuh bayaran masuk ke dalam gedung proyek tersebut untuk mencari Jack dan Sarah. Sampai pada akhirnya Jack bergelut dengan Sonny. Alhasil Sonny pun berhasil dihabisi oleh Jack. not gonna go into a busy hotel. Kemudian mereka menggeledah mobil Sonny. Di dalam mobil itu mereka menemukan kartu parkir, sebuah perusahaan es teknologi. Setelah kembali ke kamar hotel, Jack dan Sarah saling mengobati luka masing-masing akibat pertarungan tadi. Tapi lama-kelamaan keduanya malah terbawa suasana, hingga akhirnya bercocok tanam. Berpindah ke si pembunuh bayaran, yaitu Marco. Saat ini Marco sedang menemui pamannya. Marco bertanya kepada si paman alamat sebuah markas yang memproduksi senjata rudal. Ternyata Marco berencana akan merampok rudal tersebut dalam jumlah yang banyak. Nantinya semua rudal itu akan Marco jual kembali kepada Michael, yaitu atasan Sonny. And I'll take care of the rest. Of course. Berpindah ke Jack CS yang saat ini sedang berkumpul. Mereka sedang menyelidiki kartu parkir perusahaan es teknologi yang Jack temukan di dalam mobil Sonny. Pada saat yang sama, informan Maya datang membawa kabar buruk perihal teman mereka, yaitu Andre, sudah ditemukan tewas dihabisi. Mengetahui ini tentu Jack CS semakin terpukul dan sekaligus murka karena satu persatu teman mereka tewas dihabisi, sedangkan para pelaku yang sedang mereka incar belum juga berhasil ditemukan. Figuring wounds in cure. Kemudian adegan menunjukkan kilas balik pada 10 hari sebelumnya. Saat itu Liam disiksa habis-habisan oleh Michael dan anak buahnya. Kasus besar yang sedang Liam usut ternyata adalah kasus Michael. Setelah puas menyiksa Liam, Michael langsung menjatuhkannya ke kawasan pergunungan. Sebelum dijatuhkan, Liam sempat mengancam Michael kalau teman-temannya yaitu Jack CS pasti akan memburu Michael untuk balas dendam atas kematian Liam. What the big guy's gonna do? Ancaman dari Liam ditanggapi serius oleh Michael. Maka dari itulah Michael menugaskan Sonny untuk menghabisi Jack CS. Sebelum Jack CS yang lebih dulu menghabisi Michael. Akhirnya kita mengetahui dalang utama pelaku yang telah menghabisi teman-teman Jack ternyata adalah Michael. Dengan kata lain, Michael lah yang saat ini sedang diincar oleh Jack CS. Berpindah ke Jack yang sedang membeli perlengkapan senjata. You can only buy one in a 30-day window. My Glocks. Setelah perlengkapan senjata selesai dibeli, Jack CS mulai berangkat menuju ke perusahaan es teknologi untuk mencari tahu alamat rumah Sonny, guna menggali informasi terkait para pelaku yang telah menghabisi kedua teman mereka. Namun di tengah perjalanan, mobil Jack dihentikan oleh para polisi yang dipimpin oleh Russell. Petugas polisi yang waktu itu telah dihajar oleh Jack karena sebuah kesalahpahaman. Tapi Russell masih tak terima dan lantas menggiring Jack ke kantor polisi. Detective. Gonna agree. Jonas lantas mendampingi Jack ke kantor polisi. Sedangkan Maya dan Sarah lanjut menuju ke perusahaan es teknologi. Look into that number in the compunch, okay? Officer, send the arrest and you guys can settle. Di ruang interogasi, Jack langsung meminta maaf kepada Russell sebab telah menghajar Russell tempo hari karena sebuah kesalahpahaman. Is the one thing. Jack mengatakan ia dan teman-temannya yang lain adalah mantan pasukan khusus. Saat ini Jack CS sedang menyelidiki kasus kematian kedua teman mereka yang tewas dihabisi. Setelah mendengar semua penjelasan dari Jack, barulah Russell paham dan mau memaafkan Jack. Bahkan Russell siap membantu Jack CS mengusut kasus kematian kedua teman mereka. Karena saat ini Russell dan rekan-rekannya juga sedang mengincar seorang buronan.
yaitu seorang pembunuh bayaran yang diketahui bernama Marco, karena mungkin saja Russell ada kaitannya dengan pembunuhan kedua teman Jack. Mendengar itu, Jack pun langsung setuju bekerja sama dengan Russell dan juga polisi lainnya. Not sure I like your use of the word involved, that it's you who's in on this. I'm no dirty cop. We got a suspect. Singkat waktu, Maya dan Sarah sampai ke perusahaan S Teknologi. Setelah bertemu dengan karyawan di sana, Maya lantas bertanya, siapa pemilik kartu parkir tersebut? Si karyawan lantas menjawab, kartu parkir itu adalah milik Sony, salah seorang pelanggan setia perusahaan S Teknologi. Kemudian si karyawan lantas memberikan alamat rumah Sony kepada Maya dan Sarah. I'm so sorry. With his address. Berpindah ke Marco yang baru saja tiba di Colorado, yaitu untuk merampok markas produksi rudal. Karena semua rudal tersebut akan Marco jual kembali kepada Michael. Tak lama Marco menyadari dirinya sedang diawasi oleh seorang informan si petugas polisi yaitu Russell. Kemudian Marco bergegas pergi dari sana. Di tengah perjalanan Michael menghubungi Marco, bertanya terkait senjata rudal yang ingin Michael beli dari Marco. Marco lantas meminta Michael memberinya waktu 3 hari, karena saat ini identitas Marco sudah mulai tercium oleh pihak kepolisian. End of it. I've just been a deal like this before. Just right here. I'll handle it. Jack yang baru pulang diberitahu oleh Maya dan Sarah perihal alamat rumah Sony yang sudah berhasil mereka dapatkan. Mengetahui itu, Jack lantas mengajak teman-temannya mendatangi rumah Sony, yaitu untuk mencari petunjuk terkait identitas pelaku yang telah menghabisi kedua teman mereka. Make a stop at the hardware store. Setibanya di sana, Jack menyadari para anak buah Russell sedang berada di dalam. Kemudian inilah yang Jack lakukan untuk menghabisi mereka semua. Sialnya, sebagian dari mereka ternyata masih hidup dan langsung menyerang Jack CS. Dengan cukup bersusah payah, pada akhirnya mereka semua berhasil dihabisi oleh Jack CS. Tapi salah seorang dari mereka yang berhasil selamat berusaha melarikan diri. Dengan bergegas, Jack berusaha mengejarnya. Jack lantas bertanya dengan siapa orang ini bekerja. Tapi belum sempat menjawab, orang ini sudah keburu tewas akibat kena serangan jantung. Really? Setelah itu, Jack kembali ke rumah Sony. Dari kartu ID mereka, Jack CS akhirnya mengetahui kalau mereka semua ini bekerja di perusahaan S Teknologi. Sehingga Jack pun mulai curiga kalau perusahaan tersebut ada kaitannya dengan kematian kedua teman Jack. Malam itu juga mereka langsung menerobos masuk ke dalam perusahaan S Teknologi. Kemudian mereka mengambil semua berkas-berkas penting yang terdapat di sana, termasuk sebuah foto yang terpajang di dinding. Setibanya di markas, mereka langsung memeriksa foto yang mereka curi. Ternyata di sana terdapat foto Dylan, teman Jack yang sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui. Jack pun dapat menyimpulkan kalau Dylan bekerja di perusahaan S Teknologi. Di keesokan harinya, Jack CS berkumpul di sebuah kafe untuk menggali petunjuk dari berkas dan harddisk yang mereka curi tadi malam. Akhirnya mereka mengetahui petinggi perusahaan tersebut yang diketahui bernama Michael. Jack pun mulai curiga, dalang utama di balik semua ini mungkin adalah Michael. Tapi Jack tidak mau sembarangan menuduh sebelum mendapatkan bukti yang jelas. Killed had orders. I was back in the 110. That's 2 new age. Nowhere. Setelah itu, Maya membuka harddisk yang mereka curi. Di sana terdapat penggalan lirik lagu yang berjudul Little Wings. Maya bisa langsung tahu kalau Little Wing pasti adalah sebuah kode atau petunjuk penting. Untuk mencari tahu akan hal itu, mereka kembali menilik berkas yang belum sepenuhnya mereka pelajari. Setelah meneliti cukup lama, pada akhirnya Jack mengetahui kalau Little Wing adalah sebuah nama proyek besar dari perusahaan S Teknologi.
Proyek Little Wing ternyata melibatkan seorang senator. In the work we're doing. Marlo Burns, who Mendengar itu, Jonas lantas memberitahu kalau dirinya kenal dengan ajudan sang senator. Mungkin dari ajudan tersebut mereka bisa mendapatkan informasi terkait proyek Little Wing. Karena kemungkinan besar si ajudan pasti tahu terkait proyek yang melibatkan sang senator. Jonas mengatakan kalau ajudan sang senator dikenal sangat doyan perempuan. Mendengar itu, Jack CS pun berencana akan menjebak sang ajudan untuk mendapatkan informasi terkait proyek Little Wing. People in DC with secrets, they keep those secrets. So you blackmail. Never break the law. Do it. Malam itu, Jack CS berpakaian rapi untuk menghadiri sebuah pesta yang kebetulan dihadiri oleh ajudan senator. Di tengah pesta, Sarah berhasil merayu si ajudan, mengajaknya ke sebuah kamar hotel untuk bercocok tanam. Si ajudan yang doyan perempuan dengan senang hati menerima ajakan dari Sarah. Di dalam mobil, si ajudan memakai barang haram agar saat melakukan ritual bercocok tanam, dirinya akan jauh lebih bersemangat. Tak lama berselang, seorang polisi bernama Oscar datang dan langsung meringkus si ajudan karena ia kedapatan memakai barang haram. Tanpa si ajudan sadari kalau Oscar adalah teman baik Jack, dan penangkapan ini adalah sebuah jebakan alias bagian dari rencana Jack CS. Singkat cerita, si ajudan sudah berada di ruang interogasi. Oscar mulai menakut-nakuti si ajudan, berkata kalau si ajudan akan dipenjara selama 12 tahun karena penyalahgunaan barang haram dosis tinggi. Bukan hanya itu saja, Oscar juga mengancam akan membocorkan penangkapan si ajudan ke publik dan memohon kepada Oscar agar tidak membocorkan berita penangkapan dirinya. Apabila sampai terbongkar, maka tamatlah riwayat karir politik si ajudan. Si ajudan berjanji akan melakukan apapun yang diperintah oleh Oscar, asalkan Oscar tidak membocorkan ini semua. Tak lama kemudian masuklah Jack dan Jonas yang menyamar sebagai agen FBI. Jack lantas bertanya terkait proyek Little Wing yang melibatkan sang senator. Apabila si ajudan menolak untuk bicara, maka bisa dipastikan masa depan si ajudan akan hancur. Dengan terpaksa, si ajudan membocorkan semuanya. Ternyata proyek Little Wing adalah sebuah proyek pembuatan senjata pembunuh massal. Bahan utama senjata pembunuh massal tersebut adalah ribuan senjata rudal. Tentunya proyek ini adalah sebuah proyek ilegal alias tidak disetujui oleh pemerintah karena dapat memicu terjadinya perang dan dapat mengancam keselamatan puluhan juta nyawa warga sipil. Diketahui kalau sang senator bersekongkol dengan Michael, si petinggi perusahaan S teknologi, untuk mendanai pembuatan senjata pembunuh massal alias proyek Little Wing. Mengetahui ini semua, Jack pun semakin yakin kalau Michael adalah dalang utama di balik pembunuhan kedua temannya. Little Wing with slingshot helped bury the proposal. Everyone's trying to shoot projectiles, but it's our tech. We incredibly secure both of them. All I know. I swear. I'm not a cop. Setelah itu, Jack berterima kasih kepada Oscar karena telah bersedia membantu dirinya. Sementara untuk si ajudan akan tetap mendekam di penjara. We see you around, Reacher. Di dalam perjalanan, Jack mendugaskan Maya dan Sarah untuk terbang ke Colorado, mendatangi markas produksi senjata rudal di sana guna menggali petunjuk. Sebelum kembali ke hotel, mereka singgah dulu ke sebuah kafe untuk makan malam. Tapi di tempat parkir mereka malah diserang oleh geng motor. Rupanya geng motor ini diperintah oleh Michael untuk menghabisi Jack CS. Kemudian baku hantam sengit tak dapat lagi dihindari. That's funny. I'm gonna cut you and leave you. Sampai pada akhirnya semua anggota geng motor tewas dibantai oleh Jack CS. Di waktu yang sama, Michael menghubungi ponsel ketua geng motor untuk mencari tahu apakah Jack CS sudah mereka habisi. Jack yang mengangkat ponsel tersebut lantas memberitahu Michael kalau semua anggota geng motor sudah tewas mereka habisi. Mendengar itu, Michael mencoba mengajak Jack untuk berdamai saja. Bahkan sebagai imbalan, Michael bersedia membayar Jack $10 juta. Tapi Jack menolak karena yang Jack inginkan adalah menghabisi Michael untuk balas dendam atas kematian dua orang temannya, yaitu Liam dan Andre. Is it that you want? I want to throw you out of a helicopter. Singkat waktu, Maya dan Sarah sampai ke markas produksi senjata rudal. Mereka berdua menyamar sebagai utusan Menteri Pertahanan
untuk melakukan pemeriksaan senjata rudal yang sudah rampung dibuat. Si manajer mengatakan kalau mereka baru saja memindahkan 700 buah senjata rudal yang sudah siap menggunakan sebuah kontainer ke dalam sebuah gudang yang terletak tak jauh dari sini. Saat itu juga Maya dan Sarah menuju ke gudang tersebut. Tapi ternyata kontainer pengangkut senjata rudal itu telah dibajak oleh geng preman yang dibayar oleh Marco. The truck. Kemudian si bos preman menghubungi Marco, melapor kalau seluruh senjata sudah berhasil mereka amankan. Di waktu yang sama Sarah dan Maya datang. Lalu dengan sigap si bos preman membawa kontainer tersebut. Sedangkan ketiga anak buahnya berusaha untuk menghabisi Maya dan Sarah. Tapi pada akhirnya mereka bertigalah yang justru malah tewas dihabisi oleh Maya dan Sarah. Tapi sayangnya seluruh senjata sudah berhasil dibawa kabur oleh si bos preman. Sarah dan Maya tak dapat melakukan pengejaran karena mobil mereka sudah rusak ditembak oleh ketiga preman tadi. Kemudian Maya melapor kepada Jack terkait semua yang terjadi. Mendengar itu Jack lantas meminta Maya dan Sarah untuk pulang saja dulu. The way they look. Copy that. Berpindah ke Marco yang mendapat laporan dari bos preman terkait ketiga anak buahnya yang baru saja tewas dihabisi oleh dua orang wanita yaitu Sarah dan Maya. Mendengar itu Marco langsung menghubungi Michael. Marco bertanya siapa kedua wanita tadi yang telah menghabisi 3 orang anak buahnya. Michael menjawab, kemungkinan besar mereka adalah teman Jack Reacher, seorang mantan pasukan khusus yang ingin balas dendam atas kematian 2 orang temannya yaitu Liam dan Andre. Chips will be ready already in motion. Berpindah ke Jack dan Jonas yang dihampiri oleh 2 orang anak buah senator. Mereka datang untuk menjemput Jack dan Jonas untuk menghadap sang senator. Tanpa berpikir 2 kali Jack dan Jonas langsung setuju ikut dengan mereka berdua. Setibanya di tempat tujuan, Jack dan Jonas disambut oleh sang senator. Si senator mengatakan, ia akan memberitahu Jack dan Jonas semua hal yang berkaitan dengan proyek Little Wing. Di sana juga ada si ajudan yang sudah berhasil dibebaskan oleh sang senator. Kemudian senator menjelaskan, awalnya ia memang bekerja sama dengan Michael mengembangkan proyek Little Wing. Tapi lama-kelamaan si senator akhirnya sadar kalau dirinya telah dimanfaatkan dan dikhianati oleh Michael yang ingin menggunakan senjata Little Wing untuk kepentingan pribadinya. Sampai pada akhirnya senator memutuskan keluar dari proyek ilegal tersebut. Maka dari itulah sang senator mendukung penuh langkah Jack TS untuk menggagalkan proyek Little Wing serta meringkus Michael. Did what I did to give a critical animal. I'm not a monster. Whatever you need, you can disappear again. Di keesokan harinya Jack TS menghadiri upacara pemakaman Liam yang dilakukan secara militer. Di sana juga ada Russell, polisi yang bekerja sama dengan Jack. Di tengah upacara pemakaman, Jack menyadari ada 2 orang pria yang ingin melancarkan serangan. Dengan sigap Jack menyuruh semua orang tiarap hingga baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. Great shot. Satu orang berhasil dihabisi, tapi yang satunya lagi berusaha melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil. Kemudian Jack dan Russell lantas mengejar orang tersebut. Cut the corner. Yes. Setelah mengejar cukup lama, pada akhirnya orang ini berhasil ditangkap dan ia diketahui bernama Joe. Joe mengaku dirinya hanya disuruh oleh seorang pria bernama Dylan untuk menghabisi Jack dan kawan-kawan. Mendengar itu tentu Jack sangat terkejut karena Dylan sendiri adalah teman baik Jack, sekaligus bawahan dalam tim pasukan khususnya. Joe mengatakan malam ini ia akan mendatangi sebuah gudang untuk bertemu dengan Dylan yang akan membayar upah Joe. Malam harinya Jack dan Joe sudah sampai di gudang tersebut. Jack sengaja datang untuk bertemu dengan Dylan, teman baik yang selama ini telah menghilang entah kemana. Kemudian Joe masuk ke dalam gudang untuk bertemu dengan Dylan. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang akhirnya menewaskan Joe.
Jack sangat yakin yang menugaskan Dylan pasti adalah Michael. Kemudian Michael mengkambing hitamkan Dylan untuk diadu domba dengan Jack CS. Karena Jack yakin Dylan tidak mungkin berkhianat. Apalagi sampai tega menugaskan Joe untuk menghabisi Jack CS yang merupakan teman-temannya. You come. All right. Sementara itu Marco ditilang oleh polisi akibat mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Marco yang tidak ingin ambil pusing langsung menghabisi polisi ini. I don't think you enough. We'll have you out of here. Berpindah ke Russell yang dipanggil oleh atasannya. Si atasan memaksa Russell berhenti untuk meringkus Marco, yaitu si pembunuh bayaran yang merupakan antek-antek Michael. Si atasan berjanji akan menaikkan gaji Russell apabila Russell berhenti memburu Marco. Rupanya si atasan yang seorang aparat korup sudah disogok oleh Michael. Tapi Russell yang seorang polisi bersih tentu tidak mempan untuk disuap. Russell akan terus berusaha untuk meringkus Marco berikut dengan Michael. Damn life! It's an order. That's what I care about. Take the goddamn money. Beberapa jam setelah itu, Maya berhasil melacak alamat orang kepercayaan Dylan yang diketahui bernama Anita. Malam itu juga Jack CS mendatangi rumah Anita untuk mendapatkan informasi terkait keterlibatan teman mereka yaitu Dylan dengan Michael dan juga proyek Little Wing. Please don't hurt my dog. Ambush. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap Anita. Tanpa banyak basa-basi, Jack langsung bertanya terkait keterlibatan Dylan dengan Michael dan proyek Little Wing. Anita yang takut akan dihabisi pada akhirnya mau bicara. Anita mengatakan, Dylan memang pernah bekerja di perusahaan es teknologi. Hingga pada suatu hari Dylan mengetahui terkait proyek Little Wing alias proyek senjata pembunuh massal yang didanai oleh Michael. Dylan sangat menentang proyek tersebut karena dapat memicu terjadinya perang dan membahayakan keselamatan jutaan nyawa manusia. Akhirnya Dylan memutuskan berhenti bekerja untuk Michael. Kemudian Dylan mengajak Liam untuk mengusut proyek Little Wing, membongkar semua kebusukan Michael dan menjebloskannya ke dalam penjara. Mengetahui itu, Michael pun langsung menugaskan anak buahnya untuk menghabisi Dylan dan juga Liam. Mendengar itu tentu Jack CS semakin terpukul sekaligus murka. Mengetahui kalau selama ini Dylan tidak menghilang, tapi juga dihabisi oleh Michael. Anita mengatakan dirinya juga sudah lama ingin berhenti bekerja untuk Michael, tapi Michael mengancam akan menghabisi putrinya apabila Anita nekat untuk keluar. As director of operations, I wouldn't look clean and in low life you would take someone. That's why I ran. For what we'll do to him. Great, but after Jack lantas memaksa Anita untuk menghubungi Michael dan mengajaknya bertemu. Karena dalam pertemuan itu Jack CS akan berusaha untuk meringkus Michael. Saat itu juga Anita menghubungi Michael dan lantas mengajaknya bertemu di sebuah tempat, yaitu dengan alasan ada urusan penting yang berkaitan dengan proyek Little Wing yang harus Anita sampaikan secara langsung. Mendengar itu Michael pun langsung setuju untuk bertemu. Okay. Kemudian Jack CS mulai bersiap-siap untuk menuju ke lokasi pertemuan. Jack lantas menyuruh Russell membawa anak Anita ke tempat persembunyian aman. He's gonna make a move. Secret, put the phone in your pocket. We got Block the exit. O'Donnell and Singkat cerita, Anita sampai ke lokasi, bertemu dengan Michael yang datang bersama para anak buahnya. Tapi tak lama kemudian Michael akhirnya menyadari kehadiran Jack CS, hingga baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. Para anak buah Michael berhasil Jack CS habisi. Sialnya Michael berhasil melarikan diri, yaitu dengan dijemput memakai sebuah helikopter. Sementara itu Russell sedang dalam perjalanan membawa anak Anita ke tempat persembunyian aman. Tapi sialnya Russell malah diburu oleh tangan kanan Michael yang diketahui bernama Ramon, sehingga aksi kejar-kejaran sengit tak dapat lagi dihindari. Di tengah pelarian, Russell menghubungi Maya untuk meminta bantuan. Mendengar itu, Maya pun langsung meluncur ke lokasi. Berada dalam posisi terpojok, Russell lantas keluar dari mobil dan langsung menyerang Ramon.
Tapi sialnya Russell berhasil dilumpuhkan oleh Ramon. Setelah itu Ramon bersiap-siap ingin menculik anak Anita. Untung saja Maya datang tepat waktu dan berhasil menabrak Ramon. Setelah itu Maya berusaha menolong Russell. Tapi malangnya Russell ternyata sudah tewas akibat kehilangan banyak darah. Di keesokan harinya Jack CS berkumpul di rumah Russell. Mereka sangat berduka atas kematian si polisi bersih itu. Tak lama kemudian Jack berhasil membuka laptop milik Russell. Di sana terdapat laporan kalau atasan Russell bersekongkol dengan Michael untuk mencegah Russell agar berhenti memburu Marco. Karena tidak lama lagi Marco dan Michael akan melakukan transaksi besar, yaitu jual beli senjata rudal untuk proyek Little Wing. Mengetahui itu semua, Jack langsung mendatangi rumah atasan Russell. Dengan mudah Jack berhasil melumpuhkan si atasan. Jack lantas bertanya kapan Marco dan Michael akan melakukan transaksi jual beli senjata rudal. I take this kind of money. You can tell me what I wanted? Shoulder fired surface state. Si atasan bersumpah dirinya tidak tahu apa-apa terkait hal itu. Karena si atasan hanya disuap oleh Michael untuk mencegah Russell agar tidak memburu Marco. Tapi si atasan sangat yakin kalau tangan kanan Michael yaitu Ramon pasti mengetahui semua informasi yang Jack inginkan. Saat ini Ramon sedang dirawat di rumah sakit akibat ditabrak oleh Maya tadi malam. Sebenarnya Jack tidak berniat ingin menghabisi atasan Russell, tapi si atasan malah meraih pistol dan berusaha menghabisi Jack. Sehingga dengan terpaksa Jack menghabisi atasan Russell untuk membela diri. Adegan berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Di saat Jack dan timnya masih aktif di dunia militer. Malam itu Jack dan tim berhasil mencegat 3 orang anggota militer korup yang tengah menyelundupkan barang haram. Alhasil 1 ton barang haram siap edar berhasil disita oleh Jack dan timnya. Armed. Tak lama kemudian Jack CS malah diserang oleh geng mafia yang bersekongkol dengan 3 anggota militer korup tadi. Sehingga baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. Tapi pada akhirnya Jack CS berhasil membantai seluruh anggota mafia, sekaligus meringkus 3 orang anggota militer korup tadi. Alih-alih mendapatkan penghargaan, Jack dan timnya malah dipecat oleh atasan mereka, yaitu dengan alasan Jack dan timnya terlalu brutal dalam menjalankan setiap misi. Meskipun telah dipecat, Jack CS tetap bangga, karena mereka semua telah berhasil membongkar kasus sindikat barang haram terbesar yang melibatkan anggota militer. Immediately. Adegan berpindah ke masa sekarang. Jack dan Maya menyamar sebagai perawat agar bisa masuk ke dalam ruangan Ramon dirawat. Hi, Grant. The loose end who's going to be questioned is a lot of guys, a lot of ways. Setelah berhasil masuk, Jack langsung memaksa Ramon untuk memberitahu kapan Michael dan Marco akan melakukan transaksi jual beli senjata rudal serta di mana lokasinya. Apabila Ramon tidak mau bicara, Jack mengancam akan memotong burung kesayangan Ramon. Dengan terpaksa Ramon mau bicara. Besok siang jam 5 sore Michael dan Marco akan melakukan transaksi jual beli senjata rudal. Tapi untuk lokasinya Ramon bersumpah ia tidak tahu di mana. Setelah mengantongi informasi tersebut, Jack dan Maya lantas menghabisi Ramon untuk balas dendam atas kematian Russell. Saat hendak keluar, Maya melihat seorang perawat yang gelagatnya sangat mencurigakan. Maya pun langsung mengejar orang tersebut sampai ke sebuah ruangan medis. Rupanya orang ini adalah pembunuh bayaran yang diutus oleh Michael untuk menghabisi Jack dan Maya. Jack yang datang tepat waktu berhasil menyelamatkan Maya yang nyaris saja dihabisi oleh pembunuh bayaran ini. Tak lama kemudian Jack dihubungi oleh Michael, memberitahu kalau Sarah dan Jonah sudah berhasil ia tangkap. Dan apabila Jack ingin kedua temannya selamat, maka Jack harus menyerahkan diri tanpa perlawanan. Demi keselamatan pacar dan teman baiknya, tentu Jack langsung menyanggupinya. Loose ends.
My cohort's name is Neely. I have a double homicide waiting to be... You'll get proof of death. Sebelum pergi ke markas Michael, Jack sempat meminta bantuan kepada senator, mengerahkan 3 orang anak buahnya untuk membantu Jack CS. Senator yang sudah bekerja sama dengan Jack CS tentu ia pun bersedia. How to believe me on that? Berpindah ke Marco yang sedang memeriksa senjata rudal yang telah berhasil ia curi. Marco ingin memastikan kalau rudal itu berjumlah 700 sebelum dijual kepada Michael besok hari jam 5 sore. Yeah, it was the little chips. It was them for years. Berpindah ke Sarah dan Jonas yang tengah disiksa habis-habisan oleh para anak buah Michael. Tapi Sarah dan Jonas tetap terlihat santai, karena tak lama lagi Jack pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, Jack tiba di markas Michael, seorang diri tanpa membawa senjata. Kemudian mereka mengikat kedua tangan Jack untuk dibawa menghadap Michael. Sementara itu Maya sedang memantau dari jarak jauh dan bersiap akan turun lapangan untuk membantu Jack. Pada akhirnya Jack bertemu langsung dengan Michael. Kemudian Michael memaksa Jack duduk di atas kursi di samping Jonas dan Sarah. Tapi Jack menolak dan langsung menyerang para anak buah Michael dengan kondisi 2 tangan terikat. You aren't in charge. Michael mengancam akan menghabisi mereka berdua apabila Jack masih nekat melakukan perlawanan. Pada saat yang sama, Maya mulai bertindak, membantai satu persatu para anak buah Michael yang berjaga di luar markas. Sedangkan Jack terus dihajar oleh Michael. Michael sangat murka kepada Jack yang telah membantai sebagian besar anak buahnya. Michael berjanji, setelah transaksi selesai, Jack dan kawan-kawan akan Michael habisi dengan cara yang sama seperti menghabisi Liam. Sementara itu para anak buah senator datang untuk membantu Jack CS. Dengan mode senyap mereka berhasil menyusup ke dalam markas. Di waktu yang sama Jack berhasil melepaskan borgolnya. Lalu tiba-tiba listrik disabotase oleh Maya dan para anak buah senator, hingga pertempuran sengit terjadi di dalam markas tersebut. Di tengah baku tembak sengit, Michael berusaha melarikan diri dengan menggunakan helikopter sembari membawa Sarah dan Jonas. Dengan sigap Jack melakukan pengejaran. Akhirnya Jack berhasil menggelantung pada roda helikopter tersebut. Michael masih belum sadar, Jack telah berhasil menyusup ke dalam helikopter itu. Ia pun bersiap-siap akan menjatuhkan Sarah dan Jonas, seperti yang ia lakukan terhadap Liam. Tapi belum sempat itu terjadi, Jack pun muncul. Di tengah itu Sarah malah hampir terjatuh. Dengan sigap Jack berusaha menyelamatkannya. Kemudian Michael memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Jack. Pada akhirnya Jack berhasil menyelamatkan Sarah. Kemudian Jack lanjut menyerang Michael. Pada akhirnya Jack berhasil menghabisi Michael, yaitu dengan cara melemparnya dari atas helikopter, seperti yang Michael lakukan terhadap ketiga temannya. Setelah itu mereka memaksa si pilot mengantar mereka semua ke lokasi transaksi jual beli senjata rudal. Singkat cerita, Jack sudah sampai ke dalam sebuah rumah, tempat di mana Marco akan melakukan transaksi dengan Michael. Tak lama kemudian Marco pun datang dan bersiap akan bertemu Michael yang ia kira sudah menunggu di dalam rumah itu. Marco masih belum sadar kalau Michael sudah tewas dan yang menunggunya di dalam rumah tak lain adalah Jack CS. Pada akhirnya Marco pun dikepung oleh Jack CS sembari menodongkan senjata masing-masing. Marco memohon kepada Jack agar dirinya tidak dihabisi. Marco mengatakan dirinya punya hak diadili dengan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi Jack CS tetap akan menghabisi Marco, karena hanya dengan kematian saja hukuman yang layak diterima oleh penjahat brutal seperti Marco. Setelah itu Jack CS menyuruh si pilot dan seorang anak buah Marco untuk segera pergi dari sana. Dengan bergegas mereka berdua kabur menggunakan helikopter Michael. Kemudian Maya menembakkan satu rudal ke arah helikopter tersebut.
Pada akhirnya Jack CS berhasil menuntaskan misi balas dendam mereka, sekaligus mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Di waktu yang sama mereka mengantongi uang milik Michael yang berjumlah jutaan dolar, yang tadinya akan Michael gunakan membeli senjata rudal dari Marco. Tak lama kemudian para anak buah senator datang menodongkan senjata ke arah Jack CS. Ternyata selama ini Jack CS hanya dimanfaatkan oleh senator untuk menghabisi Michael dan Marco. Dengan begitu si senator bisa menguasai proyek Little Wing tanpa melibatkan siapapun. Tapi Jack yang cerdas sudah mengantisipasi pengkhianatan dari sang senator dengan meminta bantuan Menteri Pertahanan. Tim pasukan khusus yang diutus oleh Menteri Pertahanan datang melakukan pengepungan, hingga mau tidak mau para anak buah senator menyerahkan diri tanpa perlawanan. Tak lama setelah itu senator juga diringkus karena telah terbukti terlibat dalam proyek ilegal, yaitu proyek senjata pembunuh massal. Di keesokan harinya uang Michael akan Jack CS bagikan kepada para keluarga teman-teman mereka yang telah tewas dihabisi oleh Michael. Pada malam harinya Jack berpamitan kepada semua temannya. Karena seperti biasa setelah berhasil menyelesaikan misi, Jack akan kembali mengembara untuk menambah pengalaman hidup. Kemudian film pun selesai. You weren't in charge. I don't want to leave anything. I'm gonna cut you and leave you.